apa saja sih yang sebenarnya disiapkan, yang harus disiapkan sama pasien ini untuk menerima rujukan ini, Pak? Jika melihat sanak saudara Oh ataupun iya, anak ya, iya. yang menurutnya sepertinya sudah bisa ada gangguan, Gangguan. itu bisa dimulai dengan mendatangi ke FKTP terdekat. Oh. Tetapi ada juga yang memang jika diharuskan setelah kondisi pasien ini sudah tadi advance, membutuhkan sarana prasarana yang lebih lengkap fasilitasnya, maka dia bisa dilakukan rujukan antar rumah sakit yang lebih tinggi lagi, katakanlah rumah sakit vertikal rujukan nasional, seperti itu. Iya. Oke, Kedan JKN kembali lagi bersama saya Raka sebagai host di podcast BPJS Kesehatan. Di episode yang ke-8 ini kita kembali kedatangan Pak Andre. Selamat datang lagi Pak Andre. Selamat datang. Kita di episode 8 nih sepertinya mau melanjuti yang tadi sih Pak. Karena kita mau membahas lebih detail. Nah, dengan judul Melangkah Lebih Jauh, Alur dan Mekanisme Rujukan. Gitu Pak. Baik, siap. Oke. Dari episode sebelumnya nih, saya belum tahu nih apa aja sih tipe sama jenis rujukan-rujukan ini Pak. Oke, baik Bang Raka. Jadi izin saya menjelaskan ya sedikit. Oke, silakan Pak. Rujukan itu secara regulasi ada yang namanya rujukan vertikal dan rujukan horizontal. Oke. Iya, kalau boleh disampaikan, rujukan vertikal itu adalah rujukan antar tingkat pelayanan mulai dari yang dasar, tingkat 2, tingkat 3 atau yang lebih kompleks. Semakin ke atas semakin kompleks. Tetapi rujukan horizontal adalah rujukan yang dilakukan dalam satu tingkatan vaskes, tetapi dilakukan horizontal atau tidak ke atas tetapi ke sesama poli, sesama ini tetapi dia berbeda kompetensi. Seperti itu. Itu secara umum ya. Iya, secara umum. Oke. Nah, kalau tipe-tipenya ada yang berbeda nggak Pak di FKTP sama di rumah sakit gitu? Iya. Jadi untuk di tingkat pelayanan di Vaskes, di FKTP maupun di FKRTL rumah sakit itu memang kita mengenal masing-masing yang tadi ya. Di FKTP ada rujukan vertikal dan rujukan horizontal. Bahkan di rumah sakit pun ada rujukan vertikal dan horizontal. Seperti itu. Nah, mungkin sedikit juga terkait rujukan dari FKTP ke rumah sakit ya. Nah, ini nanti rujukan ini akan dikelola secara sistem sekarang Bang. Kalau dulu kan masih kertas-kertas tuh. Iya, masih sering pakai kertas-kertas itu ya. Iya, sekarang udah jauh dengan sistem. Sudah dengan sistem dan digital. Artinya rujukan yang memang nanti akan dilimpahkan ke rumah sakit ini akan berlaku 90 hari rujukannya, rujukan online dari FKTP. 90 hari Pak? Iya, betul. Nah, berarti itu 90 hari itu masa berlakunya apa gimana Pak? 90 hari itu? Jadi, rujukan dari FKTP ke FKRTL itu berlaku 90 hari, di mana ketika pasien mengakses pelayanan di rumah sakit, nantinya akan mengikuti masa berlaku 90 hari tersebut. Jadi, katakanlah ada pasien yang dirujuk di awal bulan ya, di awal bulan katakanlah di tanggal 1, kemudian dirujuk ke rumah sakit, nanti pasien ini bisa kontrol ulang, bisa kontrol ke poli ulang di rumah sakit seterusnya tanpa harus balik lagi. Tetapi dia mengikuti masa 90 hari yang masa berlaku awal tadi. Berarti dia dengan masanya itu 90 hari dia bisa balik lagi lah ya Pak ya? Setelah masa itu selesai, pasien diperkenankan kembali. Ngerti. Baru tahu nih kira-kira JK ini. Kalaupun yang terjadi seperti itu Pak, kan 90 hari. Apa sih tipe atau jenis rujukan yang sering terjadi nih di FKTP maupun di RS Pak? Apa aja sih? Seperti yang disampaikan tadi ya Bang Raka ya, artinya paling banyak itu adalah rujukan vertikal. Artinya memang vertikal. Iya, FKTP ngoper ke rumah sakit. Iya, tugas dan tanggung jawabnya terkait peserta ini karena belum bisa ditangani ya di FKTP ke rumah sakit. Iya, betul. Iya, sehingga rujukan vertikal ini juga terjadi juga antar rumah sakit. Jadi Bang Raka kan pernah dengar nih, ada rumah sakit yang tingkatan lebih tinggi. Iya. Rumah sakit yang
rumah sakit ini pun nanti bisa merujuk vertikal ke rumah sakit yang lebih tinggi sesuai dengan tadi ya tugas, tanggung jawab dan kompetensinya. Berarti dia tergantung dari kesiapan dari rumah sakit juga dia untuk mengoper ke atas ya. Iya, kondisi dan juga tingkat pelayanan yang akan diberikan. Oke. Nah, kalau kita dengar rujukan ya Pak, gimana sih alur rujukan itu seperti yang biasanya? Apa aja sih yang biasa rujukan terjadi alurnya gitu? Iya. Jadi untuk rujukan yang paling dasar, rujukan di FKTP, iya betul. Itu memang akan diterima oleh peserta yang memang layak untuk dirujuk, dan dipersiapkan oleh FKTP ya. Nanti data-datanya ini akan sudah terbaca atau secara digital. Artinya pasien yang seperti tadi ya tidak perlu bawa kertas-kertas lagi. Tetapi cukup ketika dia dirujuk ke rumah sakit A, katakanlah, dan sudah dirujuk dari FKTP, maka dia akan menerima rujukan dari dokter FKTP. Kemudian di RS akan diterima, kemudian akan diperiksa apakah rujukannya sudah sesuai dan dengan data identitas yang dilakukan. Artinya rumah sakit mempunyai fungsi dalam hal pengecekan ya, jangan sampai pesertanya siapa gitu kan, ternyata bukan orangnya yang dirujuk, rupanya salah orang gitu. Dan itu langsung terbaca nanti Bang Raka di aplikasi dari yang sistem ada berarti Pak sekarang? Dari sistem akan terlihat misalnya katakanlah pasien akan terlihat mau kemana polinya, tujuannya dan rumah sakitnya dan masa berlaku dari rujukannya tersebut. Seperti itu. Berarti alurnya gini lah, kita di FKTP nih. Terus kita kan dia merujuk kita. Baik. Terus mereka melakukan pencatatan itu di sistem. Ya, pemeriksaan dan juga pencatatan di sistem. Dan betul. Itu langsung ke notif ke akun kita berarti Pak ya? Iya, betul. Jadi jauh lebih gampang, nggak usah bawa kertas, tinggal tunjukin aplikasi mobil JKN aja gitu. Betul. Bahkan riwayat-riwayat rujukan dan juga pelayanan kesehatan itu sudah ada historinya. Iya. Jauh lebih simpel dan lebih memudahkan Pak ya. Betul. Apalagi dengar cerita sama mobile JKN ini juga segala macam, kayak semalam tuh ada cerita di iCare Pak. iCare. Nah itu kan semua kita berobat kapan, kontrolnya kapan gitu. Nah kalau yang bicara 90 hari tadi Pak, kita harus menghabiskan periode 90 hari itu atau kita bisa tambah 90 hari lagi tanpa habis 90 hari sebelumnya? Iya. Jadi Bang Raka izin juga kami menyampaikan, ada rujukan yang memang untuk khusus tidak perlu diperpanjang dan diambil di Vaskes FKTP. Apa saja kan ini penasaran kan? Nah ini salah satunya adalah pasien-pasien atau peserta yang sudah rutin cuci darah, yang tindakan kemoterapi dan radioterapi, kemudian untuk pengambilan alat CAPD, alat untuk dialisis bahan habis pakai untuk cuci darah, dan juga memang pasien-pasien thalassemia mayor dan hemofili. Itu yang kelainan darah Mas. Itu memang sudah bisa diperpanjang di rumah sakit tempat pasien tersebut menerima pelayanan. Seperti itu. Nah, tetapi khusus di luar pasien-pasien tersebut, memang setelah 90 hari akan di mapping, di assessment ulang ke Vaskes untuk dilihat apakah diperlukan mengambil rujukan FKTP atau tidak. Kita kan tadi bicarain tentang sistem, jenis, dan apa aja yang terkait dengan si rujukan. Yang saya mau tanya nih kan di bagian pasien. Apa saja sih yang sebenarnya disiapkan, yang harus disiapkan sama pasien ini untuk menerima rujukan ini Pak? Bang Raka, jadi pasien yang memang akan dirujuk ya, nantinya akan dibantu oleh pihak Vaskes untuk dipersiapkan apa-apa saja apabila ada kondisi khusus yang memang harus dipersiapkan. Contohnya ada pasien yang sukar mobilitasnya bergerak, katakanlah trauma, kan tidak bisa dengan ataupun masih belum stabil, ada masih nyeri, masih berdarah. Nah itu nanti akan dibantu dipersiapkan secara medis oleh yang akan merujuk. Nah seperti itu. Nah untuk pasien ini kemudahannya, jangan sungkan-sungkan, cukup dengan mungkin yang kita sampaikan sekarang, gadget handphone sudah ada, KTP sudah ada, itu cukup itu saja. Dan itu nanti pun akan bisa dibantu di
cek di vaskes yang akan menerima rujukan dan juga pada saat menerima pelayanan. Ya. Berarti dengan sistem sebenarnya yang membantu nih mobil JKN ya Pak, berarti ya Pak ya? Iya. Karena dari situ juga semua akses kita bakalan diatur juga Pak di situ ya. Betul. Oh berarti teman-teman kedan JKN ini nggak usah kalau misalnya dirujuk jangan stres lagi, pikir sehat dulu, jangan mikirin ribet rujuk, mikir aja dulu sehat gitu. Kan ada lagi nih Pak dari pengalaman mungkin teman-teman saya. Iya. Mau bahas tentang mental health. Iya. Oke, jadi di rujukan ini bisa dirujuk ke psikiater untuk mental health-nya bisa apa nggak, Pak? Oh iya, baik. Terima kasih Bang Raka. Jadi Bapak, Ibu, dan teman-teman ya. Isu mental health ini kan lagi happening kali Pak. Happening ya? Iya, betul. Baik. Nah, tetapi jangan sungkan-sungkan untuk melakukan konsultasi pelayanan kesehatan terkait dengan kesehatan mental ataupun kesehatan fisik jasmani. Seperti itu. Betul, karena selama ini hal ini memang masih menjadi kurang populis lah ya kita sampaikan ya. Betul. Artinya masih malu-malu, tetapi sebenarnya yang bersangkutan ini sudah ada hendaya atau gangguan sebenarnya dalam proses berpikir. Iya. Dan juga mungkin bagi para orang tua jika melihat sanak saudara ataupun anak yang menurutnya sepertinya sudah bisa ada gangguan. Itu bisa dimulai dengan mendatangi ke FKTP terdekat di mana peserta ataupun Bapak Ibu terdaftar seperti itu. Dan itu nantinya tentu saja ya Mas ya sesuai indikasi apabila dimungkinkan berdasarkan pelayanan akan dilakukan rujukan ke psikiater. Seperti itu. Iya. Sekarang kan itu Pak mungkin dari maaf katanya kan dari kata-kata yang generasi mungkin yang lama lemah kali generasi zaman sekarang gini langsung healing gini langsung cemberut padahal kan mungkin dari sistem dari orangnya mungkin nggak mungkin nggak terima Pak mungkin sakit hati bisa jadi kan baik. Karena kita sebenarnya nggak bisa langsung judgmental ke orang-orang yang sakit mental sih Pak sebenarnya. Betul. Karena emang itu salah satu bagian yang penting juga rasa saya. Baik, iya. Kalau berarti untuk ke psikiater itu bisa, nanti kalau misalnya yang mobil JKN gabut nih misalnya saya, pengen ke inilah, boleh lah, coba-coba, padahal lagi nggak sakit. Cobalah mana tahu ada kan. Karena kadang seru juga tuh, selagi kita bayar iuran aman semua tuh Pak ya. Betul. Aman semua teman-teman. Jadi gak usah ragu, gak usah sungkan. Misalnya ada teman-teman atau kedan-kedan yang ngerasa sakit atau mungkin katanya gangguan jiwa tadi, boleh langsung saja dari mobil JKN nanti langsung diantar ke FKTP yang terdekat dulu Pak ya. Baru dirujuk ke psikiater. Gitu teman-teman. Oke. Lanjutnya Pak. Ya, baik. Kita membicarakan mobil JKN. Seberapa penting sih peran teknologi ini untuk rujukan ini Pak? Iya. Jadi memang mobil JKN ini adalah salah satu pilar lah ya dalam hal ekosistem lah kita mengatakan ekosistem dari JKN. Iya. Di luar sana ya itu seperti jaringan gitu Bang Raka. Mobil JKN itu tadi Bang Raka juga saya ingat menyampaikan ada iCare. Iya betul. Ada juga mobil JKN peserta. Vaskes pun punya namanya mobil JKN Vaskes. Ada. Kemudian ada aplikasi untuk penerbitan eligibilitas atau penerimaan pasien di rumah sakit yang SIM-RS yang terintegrasi oleh Vclaim. Sangat berperan bagaimana sistem rujukan alur pelayanan kesehatan ini sesuai yang prinsip kita pertama tadi, aksesibilitasnya bisa dicapai dan pelayanan kesehatannya secara efektif dan efisien. Ada lagi nih pengalaman saya Pak, misalnya saya kan ngerasa di rumah sakit ini yang biasa saya dirujuk misalnya saya ini kurang ngerasa kayaknya rumah sakit ini kurang bagus deh, maaf katanya kurang bisa menangani penyakit saya bisa ke rumah sakit lain gitu Pak, bisa nggak Pak? Atau ada batas wilayah dari rujukan ini nggak? Oke, baik Bang Raka. Jadi dalam hal pelayanan kesehatan itu jangan sungkan-sungkan untuk melakukan konfirmasi ya. Jika Bang Raka dan Bapak Ibu dan teman-teman menerima ataupun
mungkin tadi bahasa awamnya kurang sreg gitu ya. Nah, nanti ada PIC dari rumah sakit yang bisa menjadi narahubung ke BPJS Kesehatan untuk menjadi media atau menjembatani apa hal-hal yang memang dirasa tadi. Nah, artinya pelayanan ini akan diterima sesuai dengan kompetensi dan dilayani sesuai dengan tanggung jawab oleh rumah sakit. Nah, ketika Bang Raka tadi bilang, oh rupanya ada batas wilayah ya. Jadi dalam suatu regional wilayah ini ya katakanlah Medan, kan Langkat, Binjai, itu mempunyai rumah sakit yang memang sudah ditunjuk menjadi pusat rujukan regional biasanya seperti itu. Tetapi ada juga yang memang jika diharuskan setelah kondisi pasien ini sudah tadi advance, membutuhkan sarana prasarana yang lebih lengkap fasilitasnya, maka dia bisa dilakukan rujukan antar rumah sakit yang lebih tinggi lagi. Katakanlah rumah sakit vertikal rujukan nasional seperti itu. Dan itu biasanya bisa saja terjadi sampai di rumah sakit di Pulau Jawa misalnya, di sekitarnya, di rumah sakit pusat. Nah, itu pun bisa dilakukan dengan indikasi medis sesuai dengan tugas dan tanggung jawab ya tadi yang sudah dilimpahkan tadi dari Vaskes. Berarti bisa sampai ke situ Pak ya? Bisa. Kalau misalnya kita, maaf katanya BPJS Medan, kita berobat di Jakarta, bisa pakai rujukan rumah sakit sana juga ya Pak? Betul. Jadi untuk khususnya di warga Medan ya, jika nanti dari hasil penilaian dari rumah sakit ataupun nakesnya memang membutuhkan rujukan, itu akan dilakukan mekanisme rujuk gitu. Seperti itu. Berarti tergantung ini kita juga berarti Pak ya. Tergantung seberapa penyakit kita. Iya, yang nanti akan dinilai ya oleh betul. Berarti rumah sakit. Dinilai sama FKTP sama rumah sakit ya. Rumah sakit. Oke Pak. Mungkin Bapak ada closing statement untuk kedan-kedan JKN semua yang lagi nonton ini sampai episode 8 kita nih Pak. Boleh kasih closing statementnya? Iya, baik. Terima kasih Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menyaksikan podcast ini. Kami tetap berpesan, tetap jaga kesehatan, tetap semangat, tetap jaga kesehatan mental ya. Betul Pak, betul. Dan juga kita di sini tetap senantiasa selalu mensukseskan program JKN. Baik, terima kasih. Terima kasih. Oke. Nah, mungkin dari situ saja episode kali ini. Saya tegaskan lagi teman-teman, bagi teman-teman yang belum mendaftar atau mungkin masih bingung mau mendaftarkan BPJS ini Pak, teman-teman bisa langsung saja download mobile JKN. Jadi di situ teman-teman dikasih nanti alur pendaftarannya. Nanti kalau misalnya bingung, teman-teman bisa nengok video-video podcast kita ini Pak kan. Kalian juga bisa langsung saja ke situ, atau kalian pengen mau nanya-nanya langsung nih sama yang berhubungan dengan BPJS, kalian bisa langsung saja ke Instagramnya @kedanjkn. Kalian langsung DM aja di situ. Nanti dijelasin tuh. Kalau mungkin admin-adminnya belum tidur, mungkin dibalas-balasin dah. Kalau udah tidur ya besok paginya mungkin. Nah, oke, mungkin yang terakhir kalian bisa langsung aja ke Pandawa. Mungkin Bapak Ibu atau teman-teman gak main Instagram, bisa aja langsung ke Pandawa. Nanti nomornya ada ditunjukkan di sini. Nanti langsung klik aja, tulis, nanti tanya-tanyakan aja gimana daftarnya. Mungkin bisa juga daftar di situ ya Pak, dari Pandawa. Bisa. Nah, bisa juga daftar dari situ. Jadi sekarang ini nggak usah ribet teman-teman. Semua udah dimudahkan di BPJS Pak ya. Betul. Oh gitu. Mungkin sekian saja episode 8 kali ini yang berhubungan dengan melangkah lebih jauh, alur dan mekanisme dari rujukan. Terima kasih Bapak Andre sudah datang, sudah menemani saya podcast dan berbincang hari ini Pak. Kalau ada teman-teman mau komen-komen, mau bahas apa, mau tentang apa, nanti saya datangkan lagi sumber yang lain Pak ya, bisa ya Pak? Siap. Atau mungkin sama Bapak Andre lagi bisa nanti. Terima kasih sudah menonton semuanya. Terima kasih Bapak Andre sudah hadir. Terima kasih teman-teman. Bye-bye. Bye-bye.